adalah ngerawat, kosong rawat. Rawat. Kosong rawat. Karena di situ rawat itu yang dicegah kan pedas, asin, manis. Lah ini berkaitan dengan nafsu alu amat gitu. Kalau menghindari nyawa-nyawa itu gimana, Pak? Nah itu kan hanya versi dari pahamnya dari itu sudah masuk pada syariatnya masing-masing. Kalau yang berkaitan dengan daging, bernyawa, itu dulu banyak dilakukan orang Buddha. Nah terus kalau yang vegetarian banyak dilakukan oleh Buddha juga. Kalau yang merawat itu? Kalau merawat itu wong Jawa. Manfaat yang langsung bisa dirasakan apa? Oh banyak sekali. Salah satunya pengendalian emosi. Nah terus pengendalian emosi itu untuk mencapai pada tataran sabar. Lah itu juga tantangannya banyak. Kalau pakem dari Pak Waridi sendiri, kira-kira misal teman-teman yang pengen belajar merawat itu sampai berapa hari dulu, terus lah kuncinya itu wetone masing-masing. Jadi istilah wong urip itu duwe password. Passwordnya ya hari kelahiran dhewe. Dimulai dari hari kelahiran. Bukan dihitung mundur. Pas tutupan pas hari kelahiran. Terus itu berapa hari, Pak? Ya manut wetone dhewe-dhewe. Kan umpama kamu wetone apa? Misalnya saya Senin Pon. Senin 4 Pon 7 11 hari. Oh 11 hari. Terus berarti yang hari ke-11 itu yang pas wetone. Terus mungkin dengan kungkum. Mengapa kalau kungkum lebih bagus? Karena manusia ini adalah miniatur bumi. 2/3 dari bumi kan air lautan. Nah yang sepertiganya itu kan baru seisinya bumi. Nah di dalam badan kita itu juga 2/3 air. Jadi orang kalau mau beratnya 70 itu kalau sudah mati kering itu tinggal paling pol 18 kilo. Nah dari situ nanti kan terus kalau kita dengan meditasi kungkum otomatis kita kembali kepada alamnya, mencair. Energi air itu nanti akan bisa menginduksi semua yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kalau sudah terinduksi, di situ akan terjadi suatu oksigen aktif. Oksigen aktif itu kalau orang Jepang, orang-orang di sini yang sok modern, terus reiki, holistik. Sebenarnya itu kan pengertiannya di situ, tapi orang kan seakan-akan wah mendunia gitu. Tapi kalau orang Jawa itu sebutnya malah sepele, tapi mengenai itu apa? Selaras. Atau mau dibikin sebutnya transfer energi silahkan, holistik silahkan. Tapi sebenarnya kan semuanya itu membentuk suatu keselarasan, menciptakan keselarasan dan mendapatkan keselarasan. Kalau ini Pak, katanya orang Jawa itu kan mesti dituduh Pak tahu sembahyang, meditasi, nyembah witritan, nyembah watu. Ini ku pripun lah. Itu sebenarnya di situ tinggal dari pahamnya. Makanya kalau kita nyebutnya tauhid ya Tuhan. Di situ kan ada perintah dari Tuhan. Allah menciptakan jin dan manusia, tidak suruh mengapa-ngapa kecuali hanya ibadah. Nah, yang namanya sebut ibadah di situ kan tidak disebut hanya sholat. Jadi semua yang dilakukan menurut kita baik, orang lain memandangnya baik, yaitu ibadah. Nah, terus di situ ada lagi sebutnya sujud sejati. Sujud sejati itu tidak terikat dengan waktu, jumlah, dan tempat. Nah, mungkin di sini terus mau coba orang salat. Ayo nek mungkin ora nyantel, tekan. Ngaji kitab ki gampang. Asal iso maca iso ngaji kitab. Ning ngaji mati ki gurune setitik.
Nah sekarang kita bilang ngaji mati, wah orang yang mendengar kata, wah disi kersane Gusti lah. Lah wong kabeh arep mati kok ora belajar, itu nek kesasar kepiye? Nah ini kan nanti kalau kita beberkan orang-orang yang pertama ekstrim, keduanya urung nyantel, kapribadian dan tauhid urung selaras, ora bakalan iso nyelna. Karena apa? Pelajarannya ini harus nyata. Ngaji mati itu memang harus satu paham secara rumusnya, secara apa ya, ilmu sejatinya seperti itu, tanda-tandanya ini. Nah itu sampai kalau kita besok menunggu orang yang mau mendekati mati harus paham. Kalau kita cerna semuanya 3 tahun sebelum meninggal itu sudah ada tanda-tandanya. Kalau kita mau belajar ngaji mati dengan serius itu kan, Lah ya makanya itu harus dari dasar. Tapi orang sekarang itu kalau mendengar, di sana ilmunya bagus, apa ilmu maunya langsung comot sini. Nah ini menurut Jawa nggak bisa. harus Masuk rumah langsung diambil pintunya. sesuai pakem ya. Bukan masalah pakem, karena itu kan pondasi keimanan dan keyakinan kita. Masuk arek cilik dilotek duren. Lah di situ kita memang harus urut. Saya tadi nonton videonya Habib Rizik. Iya. Dia tuh protes katanya, Bapak pakai jilbab nggak apa-apa, yang penting hatinya dijilbabi. Dia nggak terima dengan kalimat itu gitu loh. Jadi gimana menanggapi orang-orang seperti Habib Rizik seperti itu, Pak? Kalau itu kan menurut saya itu kebenaran hanya intern. Kalau yang saya bahas ini kan universal. Kalau yang namanya intern pada tadi, kalau tauhid ini kita kemas dengan agama, menjadi mempersempit diri sendiri dan mengkotak-kotak dari apa yang ada. Betul. Tapi kalau kita dengan budaya Jawa seperti ini, kamu mau ke Amerika, mau keliling dunia, padahal orang Jawa itu memiliki suatu perhitungan yang hebat. Di dunia yang ada hanya Jogja dan Jawa Tengah. Apa sih disebutnya Pon Wage Kliwon. Dengan Pon Wage Kliwon itu kalau kita jalani, kita praktekkan, nah itu selalu kondisi yang menang. Sampai dulu waktu kita mendampingi Piala AAF tahun AFF yang waktu itu ada Irfan Bahdim itu ya. Oh iya. Wah itu saya berkecimpung di situ sampai saya itu menciptakan rumus primbon judi bola. Makanya kalau di Facebook ada Gilbol, nah itu masih teman-teman saya yang menjalankan. Irfan Bahdim, Gonzales. Iya itu sampai saya ngawal sampai ke Malaysia itu. Tapi saya kecewa dari situ. Wah ini banyak politik. Permainan Indonesia harusnya bisa nomor 1, tapi ya itu sudah rahasia umum ya. Itu gimana Pak rahasia Pon Wage Kliwon begitu? Ya itu kan itu juga dasar dari kiblat papat. Makanya kalau kita bahas dari situ 3 bulan pun nggak selesai. Kalau pon itu warna kuning, wage warna gelap, kliwon warna hijau, legi warna putih, paing warna merah. Nah ini dengan perpaduan ini bisa untuk sebutnya gugah sedulur, pembangkitan energi tadi. Terus masing-masing pasaran punya sifat dan memiliki suatu kekuatan masing-masing. Contohnya apa? Sifat dan kekuatan itu misalnya gimana? Kalau sifat kan warna. Oh iya. Kalau kekuatan ya tergantung mau dibidik kemana. Bisa legi. Kalau legi itu berkaitan dengan mistis. Mistis tapi mistis yang berkaitan dengan manusia melanggar kehidupan manusia. Contohnya bunuh orang. Tapi kalau yang namanya energi dari air itu condongnya itu untuk melakukan tirakat-tirakat yang berkaitan dengan pengasihan. Kalau paing itu berkaitan dengan harta.
karena di situ kan sifat Pahing itu kan semangat spirit, dan itu api itu kan yang selalu memberikan suatu dukungan semangat. Nah, terus kalau yang hitam itu kan bumi. Nah, bumi itu di situ antara Xinjiang. Xinjiang itu kosong itu isi, tapi isi itu kosong. Tapi Xinjiangnya wong Jawa itu pahit dan manis. Pahit dan manis. Kalau Xinjiangnya orang Cina kan hitam dan putih. Nah, nanti kalau si wong buta ya orang Xinjiang. Kan tidak bisa membedakan hitam dan putih. Tapi kalau dengan Jawa orang buta juga bisa tahu Xinjiang keseimbangan. Ini manis, ini pahit. Orang buta pun nggak bisa. Jadi dari hal-hal seperti itu sekarang itu masih banyak yang salah kaprah. Tapi menanggapi tadi yang dijilbabi hatinya itu sebenarnya menurut saya bener neng ora bener. Bener ora bener maksudnya itu hati dijilbabi itu hati yang ditutupi secara keyakinan dia. Terus kalau jilbab itu memang tempatnya kan di lahirnya kan di kepala. Nah di situ yang ngomong yang penting hatinya dijilbabi itu bener neng ora bener. Ya. Ora bener karena apa? Itu letaknya di atas kok diturunkan ke hati. Nah di situ hanya saja itu istilah Jawa ini embane ya, mengembake ya. Nah perumpamaan. Tapi kalau menurut saya kalau tidak pakai jilbab penampilannya ditoto, kapribadiannya sing bener, orang melihatnya bagus, itu malah lebih bagus daripada jilbaban tapi dalamnya semrawut. Nah itu loh. Makanya di situ ada sebutan ajaran Jawa gini, titis sing tias amarsudi mardawaning Bogyodolo. Titis itu tepat, tias itu hati, mardawaning itu olah olah gerak kapribadian. Nah titis sing tias amarsudi mardawaning budya itu yaitu gerai tulus itu selamat lan wilujeng. Jadi semua manusia memiliki hak untuk bicara, untuk gerak, untuk jalan yang baik bagaimana. Nah di situ kan nek secara singkatnya Jawa ngomong kuwi sebutnya tepo seliro. Tepo itu tepak, seliro itu awak. Ini ditempel ke kita. Yang kita lihat apa? Oh ada orang dipukuli. Coba kalau kamu yang dipukuli seperti itu bagaimana? Waduh, kesakitan gini. Tapi harus tahu sebabnya kok dipukuli. Tadi nyopet ketangkap. Nah, berarti kalau tidak mau seperti itu, ojo melu-melu nyopet. Nah, ini kan semuanya ilmu ini kan universal. Semua orang mesti setuju. Nah, nek Jawa, nek ora gelem dijiwit aja jiwit. Nah, ini semuanya ini kan dikembalikan kepada kita sendiri. Jadi di dalam ilmu kapribadian Jawa di situ digelar kebaikan, digelar semuanya itu yang sifatnya itu noto lan supaya iso dadi temoto. Kadang ono sing ditoto ning ora temoto. Nah sekarang untuk mencapai tumoto ya ini yang harus semuanya itu diikuti langkah kita dengan rasa. Ya seperti itu. Kalau tadi kan lebih sapain sudah ya. Kliwon itu kapribadian kita sendiri. Jadi orang yang kelahiran Kliwon itu pintar memberikan suatu menyimpan rahasia orang lain. Terus kapribadiannya kuat, tangguh. Nah itu berkaitan dengan kita ingin belajar ya spiritual seperti itu. Ya. Jadi orang Kliwon mesti senang dengan hal-hal yang sifatnya itu berkaitan dengan ajaran-ajaran budaya. Dengan Kliwon berarti. Kalau saya memang Kliwon. Oh, gitu. Makanya saya itu dulu dari SD kelas 2 sudah senang. Oh. Jadi kalau yang namanya tirakat sudah
nggak bisa diceritakan karena sudah yang namanya seluas daerah Jogja sudah tak ambah semuanya. Tapi ada pembimbing waktu itu Pak. Ya ada.